Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Jejak Profesor. Apa kabar sahabat semuanya? Semoga sahabat semuanya dalam keadaan sehat dan dimudahkan semua urusannya. Selamat juga menjalankan ibadah puasa. Semoga puasanya lancar dan diberikan kemudahan dalam menjalankan setiap ibadah di bulan Ramadan ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, sahabat JP Channel, ya kita akan bahas ya bagaimana strategi ya lolos jabatan akademik dosen di tahun 2026. Kita akan menyampaikan ya meskipun tidak panjang gitu ya, bagaimana panduan komprehensif berdasarkan pada regulasi yang terbaru ya di Permendikti-Saintek nomor 52 tahun 2025 dan juga Juknis Layanan Pengembangan Profesi dan Karir Dosen yang sampai sekarang ya sudah 2 tahap ya dari Kementerian Pendidikan Tinggi menyampaikan sosialisasi mengenai Juknis ya. Jadi hari ini kita akan bahas ya bagaimana strategi lolos jabatan akademik ya baik ke lektor ya, kemudian ke lektor kepala dan juga profesor. Baik, sahabat JP Channel, ini era baru evaluasi JAD ya, jadi fokus ya pada kualitas dan juga dampak. Maka perubahan paradigmanya adalah bahwa regulasi terbaru ya ini menggeser fokus ya dari akumulasi angka kredit ke kualitas kontribusi akademik ya dan juga dampak nyata. Ini bisa kita lihat dari penjelasan dalam sosialisasi di Juknis yang kedua bahwa ada batasan angka kredit ya per tahun ya untuk dari SKP ke angka kredit konversi, kemudian ke angka kredit prestasi, AK prestasi ini ada batasan ya, baik untuk yang jabatan lektor kepala dan juga profesor. Ya ini bisa jadi mencerminkan kewajaran ya, prinsip kewajaran dalam menghasilkan karya akademik ya. Jadi bukan dari sisi sekedar kuantitas ya untuk mencapai citasi yang banyak, untuk mencapai skor yang besar ya, tetapi bagaimana dengan kita menghasilkan artikel yang punya kualitas yang bisa ya bisa dipublish ya di jurnal bereputasi. Kalau misalkan di dalam ketentuan Juknis yang tahap 2 itu ya misalnya jika kita punya angka kredit dalam 1 semester untuk yang prestasi, untuk yang penelitian itu 40 angka kredit itu ya kira-kira 1 semester ya bisa 1 tahun ya bisa 1 Scopus ya karena 40 SK 40 angka kredit dalam 1 semester, kemudian di semester yang kedua bisa kita hasilkan misalnya bisa jurnal Sinta ya, bisa jurnal Sinta 2 atau jurnal Sinta 3 2. Jadi mungkin itu belum dihitung dengan ini ya, dengan buku ajar ya, dengan buku referensi ya. Yang itu juga nanti akan menambah angka kredit penelitian. Nah juga tentu sistem penilaian terintegrasinya itu melalui Sister ya, melalui Sister dan Sinta, sehingga kita harus perlu mengupdate setiap saat Sister dan Sinta kita ya, karena link indeksasi jurnal baik Scopus ya maupun di WOS ya, termasuk juga di jurnal nasional terakreditasi itu semuanya ada di Sinta. Nah yang pertama strateginya adalah kita harus pahami aturan main yang terbaru ya, khususnya di Permendikti-Saintek ya 52 tahun 2025 itu regulasi terbaru yang menekankan pada kualitas publikasi dan juga kontribusi. Nah kemudian di Juknisnya juga yang sampai sekarang ada 2 kali sosialisasi ya, pedoman pengembangan karir dosen dengan sistem yang terintegrasi. Nanti kita akan tahu lagi ya resminya ya untuk Juknisnya, termasuk di dalamnya adalah OPAK-nya ya, pedoman operasional untuk PAK. Nah juga Sister dan Sinta. Pemahaman menyeluruh ya terhadap regulasi yang terbaru ya ini adalah pondasi ya
kesuksesan kenaikan. Agar kita sukses ya dalam kenaikan jabatan kita, maka kita harus punya pemahaman, pengetahuan yang lengkap ya mengenai regulasi yang terbaru. Kemudian yang kedua ya strateginya apa? Kedua ya strateginya adalah strategi yang terkait dengan publikasi. Ini kunci utama suksesnya. Jadi misalnya Bapak Ibu sekalian, di sini ada target jurnal bereputasi ya, kita harus punya target. Ya, tentu targetnya harus disesuaikan dengan syarat khusus. Jadi kalau kita baca ya Permendikti-Saintek dan juga juknisnya itu memang di situ kita harus fokus pada jurnal yang terindeks Sinta 1 atau Sinta 2 ya, atau jurnal bereputasi internasional ya, Scopus. Bahkan kalau Scopus ya mestinya harus Scopus minimal di kuartil yang ketiga, dan juga kita punya publikasi di kuartil yang kedua, dan juga harus melihat pada Shimaku Journal Rank-nya, SJR-nya. Selain kuartil juga SJR-nya. Nanti di video selanjutnya kita akan bahas ya mengenai side score ya, kemudian kuartil dan juga SJR. Nah, kemudian yang kedua, posisi penulis itu sangat krusial. Jadi kalau syarat khusus ya, khususnya untuk yang lektor kepala, Bapak Ibu sekalian yang akan mengajukan lektor kepala dan profesor, tidak hanya sebagai penulis pertama, tapi juga sebagai penulis korespondensi. Nah, apabila Bapak Ibu sekalian memiliki jurnal yang rencananya akan dijadikan sebagai syarat khusus, ternyata masih sebagai penulis pertama saja ya, belum atau tidak menjadi penulis korespondensi ya, maka itu juga belum memenuhi syarat khusus untuk yang lektor kepala. Jadi syarat khususnya harus penulis pertama dan corresponding author, kecuali untuk yang lektor. Lektor itu bisa ya hanya sebagai penulis pertama. Nah, kemudian yang berikutnya harus konsistensi publikasi. Jangan menunggu masa kenaikan jabatan. Di publikasi harus dilakukan secara berkala dan terencana. Jadi kalau misalnya kita mengetahui ya kita akan merencanakan tahun depan ya atau 2 tahun lagi untuk naik jabatan kita ya, maka ketika SK jabatan terakhir ya kita sudah merencanakan itu. Kita sudah mulai melakukan publikasi setelah SK jabatan sebelumnya, sehingga nanti ketika ada periode untuk pengajuan jabatan yang baru, maka kita sudah siap. Nah, kemudian juga periksa yang penting juga selain status penulis adalah status indeksasi jurnal. Nah, kalau misalnya jurnal Sinta 2 itu yang dijadikan sebagai syarat khusus untuk lektor kepala, itu harus Sinta 2-nya saat artikel diterbitkan dan juga saat artikel dinilai. Ada beberapa kasus ketika kita melakukan review ya terhadap BKD ya, kita melihat ada beberapa jurnal yang sebelumnya terindeks di Sinta 2 ya akhirnya melorot ya, yang turun tingkat ya ke Sinta 3 atau ke Sinta 4. Nah, itu kalau misalnya pada saat dilakukan penilaian JAD akhirnya turun peringkatnya menjadi Sinta 3 atau menjadi Sinta 4, maka kita tidak bisa itu menjadi syarat khusus. Nah, ini yang penting ya, strategi publikasi ilmiah. Nah, kemudian juga bagaimana perbandingan levelnya. Kalau kita cermati dari regulasi yang terbaru, ya semakin naik ke jabatan yang lebih tinggi, itu syaratnya lebih ketat. Nah, kalau kita lihat lektor saja, lektor kalau yang sebelumnya itu tidak harus publikasi ya di Sinta atau di Jurnal Nasional Terakreditasi. Atau Jurnal Nasional Terakreditasi bisa Sinta 5 atau bisa Sinta 6. Nah, sekarang regulasinya lebih ketat untuk yang lektor itu publikasinya harus minimal di Sinta 4. Atau kalau mau ke untuk yang ke Scopus ya, untuk yang Scopus, maka untuk yang ke lektor ini kita bisa lihat di sini ya. Yang ke lektor itu harus yang minimal kuartil 4 ya dengan SCR di atas 0,1. Itu pun ada ketentuannya ya, itu pun ada ketentuannya mengenai syarat khusus untuk lektor. Jadi minimal Sinta 4 atau Scopus kuartil 4 minimal SCR-nya di atas 0,1.
Nah, ini hanya bisa sebagai penulis pertama saja, bisa sebagai penulis pertama. Nah, kemudian untuk yang ke lektor kepala ya minimal Sinta 2 atau Scopus, tapi di sini Scopusnya dibatasi. Ya, Scopus untuk kuartil yang ketiga, kalau kuartil 4 tidak terpenuhi, SCR juga dibatasi di atas 0,2. Sehingga kalau SCR di atas 0,1 yaitu juga tidak terpenuhi. Nah, ini sebetulnya syarat untuk syarat khusus untuk lektor kepala bila kita mengacu untuk yang Scopusnya ini, ya ini ya berarti sama dengan syarat khusus untuk profesor ya di regulasi yang sebelumnya, karena minimal SCR-nya di atas 0,1 meskipun tidak disebutkan kuartilnya ya, kuartilnya tidak disebutkan, tapi pandangan umum kita bahwa itu adalah kuartil ketiga dengan SCR di atas 0,1 ya, sedangkan di sini SCR-nya di atas 0,2. Nah, ini sebagai penulis pertama ya dan penulis corresponding author ya. Nah, ini harus diperhatikan ya Bapak Ibu sekalian yang untuk pengajuan ke lektor kepala. Ini pada saat ya jurnalnya pada saat jika kita kembali ke sebelumnya tadi, jurnalnya tetap di Sinta 2 saat diterbitkan dan juga saat dinilai. Nah, kemudian untuk yang profesor di sini ada 4 publikasi. Profesor ada, mohon maaf ya, ada 2 publikasi. Ya, ada 2 publikasi. Jadi satu ya kuartil kedua ya, satu kuartil kedua dengan SCR di atas 0,25 ya, dan satu kuartil ketiga ya. Kalau kuartil pertama ini syarat khusus yang pertama, ini penulis pertama dan korespondensi, sedangkan syarat khusus artikel yang kedua ya minimal kuartil 3 ya, itu sebagai penulis pertama saja. Kalau SCR-nya sama ya, SCR-nya sama ya, SCR-nya 0,2 ya, ini SCR-nya 0,1 ya, artikel di Scopus ya, di artikel yang terindeks Scopus kuartil 3 dengan SCR di atas 0,2 ya, bisa sebagai penulis pertama. Nah, ini yang penting untuk yang profesor. Ya, jangan sampai ya Bapak Ibu sekalian mungkin ya karena ini sudah ditetapkan ya regulasi ini ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian ada yang mau mengajukan GP, sudah punya 2 publikasi, ternyata salah satunya kuartilnya atau dua-duanya misalnya kuartil ketiga, dua-duanya merupakan kuartil 3 ya, atau mungkin salah satu artikelnya itu SCR-nya atau dua-duanya SCR-nya itu tidak ada yang melebihi 0,25 ya, seharusnya harus ada salah satu yang SCR-nya di atas 0,25 sehingga akhirnya menurut pertimbangan tim komite integritas atau menurut pertimbangan senat itu tidak bisa diajukan untuk pengurusan ke guru besar saat ini. Nah, nanti tinggal Bapak Ibu sekalian melakukan publikasi lagi ya dengan memperhatikan jurnal yang akan dituju, khususnya mencari jurnal Scopus yang kuartil 2 ya, dan juga dengan SCR-nya di atas 0,25. Nah, perhatikan ketentuan ya mengenai penulis pertama dan corresponding author untuk level LK dan GP. Kemudian juga strategi yang lain yang harus diperhatikan juga yang terkait dengan meskipun ini secara administrasi ya, tapi ini harus perhatikanlah di sister dan juga terpenuhinya PKD selama 4 semester. Di data sister ya, mohon Bapak Ibu sekalian update ya, NIK, rumpun ilmu ya, kepakaran ya, mentakhirkan riwayat penelitian, data penelitian, dan juga data publikasi ya, verifikasi keakuratan data setiap semester. Karena kita sudah upload di PKD, maka semuanya meskipun ada beban lebih, tapi semuanya sebaiknya kita masukkan. Nah, kemudian beban kerja dosen juga 4 semester dari PT yang sama. Nah, proporsinya di sini semakin tinggi jabatan yang dituju ya, maka proporsi angka penelitian. Proporsi angka penelitian seperti apa cara menghitungnya?
Ibu sekalian bisa menyimak di video kita yang sebelumnya ya mengenai proporsi angka penelitian. Kalau di situ disebutkan contohnya misalnya kalau ke profesor ya berarti harus minimal proporsi angka kreditnya adalah 45%. Ya lebih amannya ya 50% lah. Kalau 50% dari 400 sampai dibutuhkan 450 ya separuhnya lah ya untuk aman ya. Nah, kemudian juga predikat kinerja SKP ini minimal baik ya berturut-turut selama 2 tahun. Tidak apa-apa. Nanti kan syaratnya kan minimal baik saja. Nah, kemudian harus lulus kom ya, uji kompetensi dan memenuhi IKD jabatan yang dituju ya. Kalau lektor kepala ya berarti IKD-nya lektor kepala, kalau lektor ya IKD-nya lektor, profesor ya IKD-nya profesor. Nah, kemudian pentingnya roadmap karir. Kita rencanakan tridharma secara terstruktur ya. Jadi misalnya tahun pertama sampai dengan tahun kedua ya kita mulai membangun fondasi penelitian dan juga publikasi awal, dan tahun ketiga empat ya kita mulai meningkatkan kualitas publikasi dan juga kegiatan pengabdian masyarakat, dan yang tahun kelima kita bisa ya mulai untuk persiapan untuk evaluasi jabatan atau pengajuan jabatan buat rencana jangka panjang yang bisa 3 sampai 5 tahun yang sejalan dengan target jabatan kita. Nah, juga diatur ya di dalam regulasi yang terbaru itu adalah strategi loncat jabatan. Memang syaratnya ketat ya, tetapi ini memungkinkan bagi Bapak Ibu sekalian. Ada yang menulis ya di kolom komentar ya sudah punya 4 publikasi ya dengan ketentuan-ketentuannya sudah terpenuhi, misalnya dari AA ke lektor kepala kita sudah punya 4 publikasi dengan SCR di atas ketentuan, di atas 0,25, kemudian juga kuartilnya sudah minimal kuartil 2. Nah, itu maka memenuhi untuk syarat ke lektor kepala. Ya, kalau 2 artikel pertama ini sebagai penulis pertama dan korespondensi, ya, sedangkan 2 artikel selanjutnya ini sebagai penulis pertama saja, meskipun sama ya, kuartil 2 dan juga SCR-nya di atas 0,25. Sedangkan untuk dari lektor ke profesor ini sama 4 publikasi, ya 2 publikasi di jurnal Scopus kuartil 1 dengan SCR di atas 0,25 sebagai penulis pertama dan korespondensi, tetapi salah satu di antaranya ya salah satu kuartil 1 itu dengan impact faktornya di atas 7 ya, ini cukup tinggi ya. Nah, kemudian dan juga 2 ya artikel yang terindeks di Scopus kuartil 2 dengan SCR sama di atas 0,25 tapi cukup sebagai penulis pertama. Itu kalau dari lektor ke profesor. Nah, catatan pentingnya yang sering perlu kita ulang-ulang lagi Bapak Ibu sekalian, status artikel tidak boleh dibatalkan atau cakupan dihentikan ya. Coverage discontinue ya saat diterbitkan, pokoknya pentingnya itu ini ya saat diterbitkan dan juga dinilai apakah itu jurnal nasional terakreditasi atau Scopus atau di Web of Science ya, semuanya harus terindeks ya pada saat diterbitkan dan dinilai. Jadi Bapak Ibu sekalian harus punya ininya datanya ya, punya screenshotnya ya berkaitan dengan indeks jurnal saat diterbitkan ya dan juga saat dinilai. Nah, beberapa hal kesalahan yang harus dihindari ya, misalnya yang pertama menunda publikasi, menunggu masa kenaikan jabatan untuk publikasi akan menghambat proses. Ini kan juga baru saya terima SK, ya. Maka nanti aja nunggu setahun lagi, gitu kan? Atau nanti menunggu ada proses pembukaan misalnya baru saya kan. Nah, itu nanti bisa ya, bisa menghambat proses. Dan juga publikasi di jurnal kualitas rendah. Publikasi jurnal yang kualitas rendah tidak terindeks atau status dibatalkan tidak dihitung, karena ini tidak dihitung ya. Terkait khususnya dengan syarat khusus ya. Mungkin kalau untuk poin atau di bukti penelitian ya silakan bisa masuk. Tapi kan harus ditempatkan posisinya. Jadi jurnalnya ketika sudah tidak bereputasi lagi harus dimasukkan jurnal internasional biasa ya, berarti skor AK-nya angka kreditnya akan rendah.
Nah, jadi ini yang penting yang dihindari ya, biasanya sering melalui email ya, sering melalui email atau bahkan lewat WA ya, menggunakan quick publication atau rapid publication ya, publikasi dengan cepat ya, dalam waktu 1 minggu lah misalnya ya, 2 minggu. Ini harus dihindari ya Bapak Ibu sekalian, kalau kita akan menjadikan itu sebagai syarat khusus ya. Nah, kemudian juga data tidak dimutakhirkan di sister ya, itu juga akan menghambat. Jadi ini bisa dilakukan secara rutin ya, bila ada data yang harus diinput ya, segera update ya data di sister kita, khususnya terkait dengan publikasi ya, terkait dengan jurnal penelitian, jurnal pengabdian masyarakat ya, silakan diupdate. Kemudian lupa verifikasi status, tidak memeriksa status indeksasi saat artikel diterbitkan. Nah, ini juga yang akhirnya sudah terlanjur habis EPC yang besar, artikel processing charge yang besar, tapi ternyata tidak bisa dijadikan sebagai syarat khusus ya, karena tidak melakukan pemeriksaan mengenai status indeksasi jurnal ya. Mungkin jurnalnya sudah discontinue atau sudah cancel, tapi kita tidak melakukan verifikasi langsung di laman Scopusnya, atau mungkin kita tidak melihat pada SCR-nya ya, SCR-nya masih di bawah ketentuan, misalnya 0,25 atau 0,2 misalnya. Nah, itu jadi langkah konkretnya Bapak Ibu sekalian, pelajari regulasi lengkap Permendikbudristek dan juga juknisnya, dan harus melakukan verifikasi ya, status indeksasi jurnal target ya, kalau itu ingin kita jadikan sebagai syarat khusus. Ini mutlak, ini jangan percaya dengan informasi yang ada di jurnal, kita harus langsung melihat. Kalau jurnal nasional akreditasi, lihatlah langsung ke laman Sinta. Jadi kalau Scopus ya lihatlah langsung ke Scopusnya ya. Kalau untuk SCR-nya silahkan bisa dilihat di Simakujirnya. Silahkan Bapak Ibu sekalian. Kemudian update data di sister secara berkala, buat roadmap penelitian atau roadmap publikasi 3-5 tahun ke depan. Sukses CAD itu adalah maraton, bukan sprint. Jadi kita butuh konsistensi, kita butuh perencanaan yang matang. Itu semuanya adalah kunci keberhasilan ya, dalam kita mengajukan ya jabatan akademik dosen dan lolos ya sesuai dengan tujuan jabatan akademik kita. Demikian Bapak Ibu sekalian ya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Terus ikuti channel Jejak Profesor bersama menuju ilmuwan berkarya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.